Halo semuanya, perkenalkan saya adalah David Kurniawan. Saya adalah tutor Anda di kelas ini, kelas Visual Basic.net dan MySQL. Sedikit tentang saya dulu mengajar cukup lama di lembaga komputer Awareness Education Center kurang lebih 15 tahun. Kemudian sempat berhenti 2 tahun dan kembali lagi menekuni pemrograman membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Basic dan MySQL. Dan saat ini saya mendirikan CV Energi Digital Informatika untuk melegalisasi kegiatan saya. Target daripada kelas ini yaitu bahwa peserta nanti di akhir kelas ini, harapan saya adalah semua sudah bisa membuat aplikasi pengolahan database dengan menggunakan Visual Basic.net dan MySQL. Jadi proses input data, proses data, mencetak data, sebagai outputnya, ngeprint, itu seharusnya semua peserta bisa setelah menyelesaikan semua pertemuan di kelas ini. Mungkin sedikit pesan saya saja sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Tolong ikuti satu persatu tahapan video ini agar Anda paham dan benar-benar mengetahui apa yang harus Anda lakukan nanti ketika Anda membuat sebuah aplikasi pengolahan database. Kemudian saya lanjutkan untuk persiapannya, Anda harus mempersiapkan spesifikasi minimal komputer atau laptop Anda, yaitu prosesor 2 core, RAM 4 GB, hard disk 20 GB free space, dan koneksi internet kalau Anda mau melakukan kegiatan instalasi online. Kemudian yang di-download adalah Visual Studio 2019 Community Edition, MySQL Installer yang berisi database MySQL, dan HDSQL sebagai pengolahan SQL-nya. Itu nanti Anda persiapkan, boleh Anda download sekarang, boleh Anda download nanti, tapi dalam waktu dekat harapannya Anda sudah siap dengan Visual Studio 2019 Community Edition. Jadi bersabar saja dan selamat menginstal, semoga tidak ada kendala. Dan kita akan lanjutkan untuk bagaimana cara mendownload Visual Studio 2019. Nah, yang pertama adalah Anda masuk ke alamat ini, visualstudio.microsoft.com, atau cukup visualstudio.com saja, maka Anda akan diarahkan ke visualstudio.microsoft.com. Selanjutnya di bawah ada Visual Studio IDE. Kita arahkan saja kursornya di sana, ada Community 2019, kita pilih. Jadi yang kita akan pelajari dan akan kita gunakan ini adalah Visual Studio versi terbaru, ya. Jadi harapannya itu semakin mempermudah kita untuk beradaptasi, karena software-software yang kita gunakan adalah software-software yang terbaru yang saat ini tersedia. Kemudian saya klik saja di sini. Saya muncul seperti ini karena sebelumnya sudah install, ya. Jadi saya saja. Anda download, kemudian akan ada VS Community. Jadi sebelum memulai install ini, saya perlu jelaskan bahwa yang Anda lakukan ini adalah menginstal secara online. Jadi ini bukanlah file offline-nya. Jadi kalau Anda lihat ukurannya kok cuma 1,28 MB ya, karena ini adalah online. Ukuran asli yang akan Anda download adalah kurang lebih 6-8 GB. Jadi kalau memang misalkan Anda punya internet yang kuota, pastikan kuota Anda 10 GB, itu supaya aman dan tidak terputus di tengah jalan. Jadi jangan pakai paketan yang 5 GB-an untuk mendownload ini. Saya pastikan itu tidak cukup, ya. Lumayan besar tidak apa-apa, tapi ini gratis, saudara, ya. Anda tidak perlu nge-crack. Saya klik saja mulai download, kemudian saya buka. Saya continue saja. Maka akan ada download, install. Anda tunggu beberapa saat.
Visual Studio Installer akan membantu Anda untuk menginstal Visual Studio 2019. Ini ada Visual Studio Installer. Jadi perlu Anda perhatikan juga sebelah kanan di sini ada Developer News. Prinsipnya di sini adalah karena ini versi terbaru, jadi pastikan bahwa Anda up to date dengan versi yang Anda gunakan, karena namanya versi terbaru belum tentu bisa lancar bisa Anda gunakan, mungkin ada beberapa perbaikan yang disusulkan dan itu berupa yang diupdate. Saat ini saya menggunakan 16,02, 16.2 sudah saya install di sini. Jadi Anda bisa lihat di sini, saya contohkan saja ya, agar untuk mempermudah Anda. Misalkan saya mencoba untuk menginstal Visual Studio 2009 Enterprise atau Profesional. Ingat sekali lagi, yang kita install adalah Visual Studio Community 2019. Saya tunjukkan seperti ini supaya kita tidak habis-habiskan waktu dalam proses instalasi. Anda klik install saja. Kalau misalkan Anda tanya apa bedanya profesional dengan Visual Studio Community, apakah lebih bagus, apakah lebih lancar, apakah lebih lengkap. Yang jelas Visual Studio Community adalah versi yang gratis ya, digunakan untuk individu. Artinya kalau Anda ada perusahaan software house dan Anda menggunakan Visual Studio Community, berarti Anda melanggar undang-undang. Anda melanggar hak cipta Microsoft. Tetapi kalau misalkan Anda adalah perusahaan di software house, ya Anda silakan Anda gunakan itu, yang versi profesional ataupun versi enterprise. Dan yang pasti dari kedua versi ini apa perbedaannya? Untuk kebutuhan pembelajaran di versi community, bahkan saya pun yang sudah melayani pembuatan software menggunakan community itu cukup buat saya. Tetapi kalau sekali lagi kalau saya bekerja tim dalam sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan software house menjadi pembuat software, tentu saya sarankan Anda untuk menggunakan profesional atau enterprise. Kemudian di sini akan ada pilihan-pilihan yang mengikuti ya. Apa saja yang perlu kita install? Anda ditanyakan, apakah ada tambahan selain Visual Studio? Dukungan misalkan dukungan bahasa Python, Node.js, Anda dikasih pilih di sini. Nah, kita menggunakan .NET Desktop Development centang ini. Ingat sekali lagi, cara ini sama ataupun di profesional maupun di community. Kemudian yang terpenting berikutnya adalah Anda harus memperhatikan di sini apa saja yang harus kita install di sini. .NET Framework, Blend bisa Anda hilangkan kalau misalkan Anda sekedar membuat desktop. Tapi kita centang saja, siapa tahu nanti ada waktu kita akan belajar tentang Blend. Kemudian ada Entity Framework, jelas ini sudah live share, semuanya sudah, dan di sini membutuhkan 1,7 GB. Keterangan di sini C# dan Visual Basic akan include di bahasa yang didukung oleh Visual Studio 2019. Kemudian Anda klik install dan Anda menunggu sampai selesai ya. Saya rasa itu saja dari saya perihal menginstal Visual Studio Installer secara online. Kalau misalkan Anda perlu yang offline, silakan di Google. Itu PR buat Anda, bisa Anda offline. Nah, gitu aja ya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Boleh bikin kopi-kopi dulu sampai selesai. Bab berikutnya saya akan jelaskan tentang apa saja yang harus kita kenali di Visual Studio 2019 yang baru saja kita install. Itu aja. Tetap semangat. Kita berpisah dulu.
bagaimana? Sudah selesai menginstal Visual Studio 2019-nya? Sekarang kita mulai jalankan Visual Studio 2019. Apa yang harus kita ketahui tentang IDE ini? Jadi Visual Studio 2019 itu bukanlah bahasa pemrogramannya ya. Ini adalah sebuah alat untuk kita membangun aplikasi dengan menggunakan C# atau Visual Basic yang memanfaatkan Visual Studio 2019. Jadi yang Open Reason ini adalah proyek-proyek yang pernah saya buat di sini. Kemudian kita akan langsung saja klik New Project. Nah, setelah Anda pilih New Project, berikutnya ada pilihan di sini yang paling atas, bahasa apa yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian platformnya apa. Jadi Visual Studio 2019 ini mendukung banyak platform ya. Saya pilih Windows, project type-nya desktop. Oke. Kemudian akan tampil Windows Form Apps, ini yang kita pilih, kemudian klik next. Nah, di sini Anda bisa beri nama project name Anda, misalkan Hello World, misalkan begitu ya. Sudah. Kemudian yang terpenting adalah ini, pilihan .NET Framework. Jadi pilihan .NET Framework ini adalah ini adalah sebuah paket yang akan menjadi dasar atau fondasi aplikasi Anda. Jadi dimanapun Anda nanti mendistribusikan aplikasi ini, dia harus ada terinstall .NET Framework ini. Misalkan kita sudah selesai buat aplikasi, kita mau mendistribusikan ke komputer yang lain. Nah, komputer yang lain itu punya Anda 451 ya. Jadi sekedar info saja, 451 itu adalah Windows 7 ya. Windows 7 451. Kalau Windows XP tidak mendukung 451. Jadi kalau Anda mau membuat aplikasi yang didukung atau yang dijalankan di Windows XP ya, tentu Anda jangan memilih 451, harus pilih Windows 4 atau 3.5 untuk Windows XP. Untuk yang terbaru ada di sini 4.72. Jadi saya gunakan .NET Framework 4.6 ya. 4.6. Kemudian kenapa kalau saya pakai 4.6? Ya itu lebih bagus ya. Bukan. Jadi kalau Windows 7 itu identik dengan 4.5. Jadi kalau saya membuat 4.6 berarti arahnya nanti kita bisa ke Windows 10, Windows 10. 4.6. Jadi Windows 10 itu memulai .NET Framework sudah pre-built install atau sudah terinstall dengan .NET Framework 4.6. 4.7 belum tentu ada, karena 4.7 itu baru-baru saja muncul. Selanjutnya saya paham ya di sini ya. Jadi saya harap Anda tidak bingung dengan .NET Framework ini. Jadi .NET Framework Anda pilih sebagai pondasi yang sudah tersedia di komputer tempat Anda menjalankan aplikasi Anda nantinya. Ya, kalau Anda nanti saya mau install di kebanyakan Windows 7, maka pilihlah 4.5 ya. 4.5 sangat lancar di Windows 7. Kemudian saya pilih 4.6 karena apa? 4.6 ini sudah tersedia di Windows 10. Artinya aplikasi ini nanti mau saya running di Windows 10. Kalau Anda tanya, Pak, misalkan ini pakai 4.6 ya, saya pakai 4.6 tapi saya mau menjalankan di Windows 7. Bisa apa tidak? Saya jawab bisa. Tapi Anda harus mendownload .NET Framework 4.6 dari websitenya Microsoft. Anda install secara manual, kemudian Anda install aplikasi Anda. Begitulah cara kerjanya dengan pemrograman berbasis .NET. Jelas ya? Saya harap Anda tidak bingung. Kalau ada bingung ya Anda tanya saya lagi. Saya klik create.
Nah, ini adalah sambil kita nunggu, sekilas saja bahwa saya mau membuat video tutorial ini di atas AMD A4 9210 ya. A4 itu CPU-nya dual core, duanya lagi grafis. Jadi yang Anda lihat sekarang, oh kalau dual core ini seperti ini. Ingat ya, tidak ini dual core yang kecepatannya 2,4 GHz. Nah, saya sarankan kalau misalkan Anda punya komputer lebih bagus dari ini, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan adanya ini ya, tidak apa-apa juga ya. Saya sih sudah menikmati menggunakan A4 ini. Tidak ada kendala. Oke, sekarang sudah tampil. Ini adalah Windows Form. Nah, sekarang saya akan mulai dengan bagaimana kita bekerja, mengenali bagian-bagian yang ada di IDE atau tatap muka dari Visual Studio 2019. Yang pertama yang perlu Anda tahu adalah properties ya. Ini properties. Setiap objek itu memiliki namanya properties. Misal form 1, apa ini form 1? Maka saya akan menggunakan properties text untuk mengubahnya. Nah, saya ubah. Jadi setiap objek memiliki properties, Anda bisa rubah. Ibarat mobil, propertinya cat ya, Anda bisa mengubah catnya dari warna kuning ke warna merah seperti itu. Ini pun juga demikian. Jadi yang terpenting Anda harus memahami dulu properties. Dan properties itu ada pengelompokannya ya. Jadi kalau misalkan ada yang diurutkan berdasarkan kelompoknya, ada yang diurutkan berdasarkan alfabet. Saya sendiri nyaman dengan alfabet ini. Kemudian dari properties selanjutnya ada Solution Explorer. Nah, ini saya geser aja. Anda lihat ya. Saya mau letakkan di mana properties, saya sudah nanti. Ya, oke. Saya pilih di sini, saya tempelkan lagi. Sekarang saya pilih Solution Explorer. Coba saya auto hide. Itu muncul di sini. Saya ulangi ya. Nah, ini nempel terus di sini. Kalau saya tampilkan dia tidak hilang propertiesnya. Nah, saya buat auto hide dan bentuk seperti ini. Solution Explorer sekarang. Ini ada Solution Explorer. Anda bisa melihat di sini bahwa ini adalah nama aplikasi Anda. Ini adalah referensi yang akan digunakan di dalam aplikasi Anda. Misalkan referensi ini nanti sangat bermanfaat apabila kita bekerja dengan seperti misalkan saja ya yang akan kita pelajari MySQL, maka kita harus menambahkan referensi MySQL. Tapi itu nanti aja. Jadi ini bentuknya begini, Solution Explorer, ini form 1, ini form 1. Anda bisa menambahkan form yang kedua dengan cara apa? Langsung aja di sini klik kanan. Kemudian Anda pilih Add New Item. Atau langsung ke Windows Form. Itu. Kemudian Anda akan punya namanya Form 2. Nah, ini ada Windows Form 2. .vb. Nah, add. Oke. Maka kita punya dua form. Satu form 1, satu form 2. Solution Explorer saya tampilkan di sini seperti ini. Oke. Nah, kemudian di form 2 ini lagi kan ada namanya properties ya. Kemudian ada properties. Selanjutnya yang terpenting lagi adalah toolbox. Nah, toolbox ini nanti isinya apa? Nah, itu isinya adalah komponen-komponen yang Anda butuhkan untuk membangun sebuah form. Seperti misalkan akan muncul teks, akan muncul button, tombol, akan muncul label, banyak lagi.
Saya di sini, Anda tidak usah bingung sama Syncfusion ya. Saya adalah pecinta Syncfusion. Ini adalah tools tambahan free, juga ada community-nya. Next time ya, semoga kalau ada waktu kita bicara menggunakan Syncfusion. Tapi untuk pemula, kita belajar awal-awal, kita gunakan yang general dulu ya, yang standarnya saja dulu. Nah, di sini ada toolbox. Ada toolbox untuk yang digunakan yang ada di sini. Selanjutnya, kalau sudah, solution sudah, property sudah, toolbox sudah. Sekali lagi, dengan menggunakan IDE, Anda bisa membagi ya. Misalkan ini saya geser, saya taruh bawahnya. Anda bisa bekerja dua lagi. Biasanya, kalau saya sendiri menggunakan ini, untuk menampilkan kode. Jadi misalnya saya klik kanan di form 2, ya form 2 saja lah. Nah, ini saya tampilkan tampilan kodenya. Nah, kemudian dari kode itu misalkan mau ditaruh di mana kodenya, gitu ya. Kodenya ini. Nah, ini saya taruh di bawah. Oke. Misalkan ini saya tutup. Nggak usah saya simpan dulu. Nah, ini ada. Lihat, ini adalah tampilan objeknya, ini adalah tampilan codingnya. Seperti itu. Jadi kita bisa atur enaknya bagaimana. Nah, kalau misalkan Anda bekerja di dua monitor ya, ini bisa dilepas ya. Dua monitor itu artinya ya seperti ini dilempar ke monitor sebelah. Nah, kalau di monitor sebelah Anda bisa pakai dua monitor, satu menampilkan formnya, satu menampilkan kodenya. Jelas ya? Selanjutnya kita simpan dulu, save all, save, yes, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya adalah Anda bisa lihat di sini, di menu di sini ada banyak menu yang bisa Anda coba. Yang jelas saya nggak mungkin menjelaskan semuanya satu-satu. Harapan saya sekali lagi teman-teman semua, Anda semua yang belajar di sini, nggak usah sungkan-sungkan untuk mencoba ya. Supaya ini apa, exit ini apa, ya keluar gitu ya. Kemudian tulis solution dan seterusnya. Oke, jelas. Nah, kita lihat di sini hello world SLN saya simpan di J-user source code repos. Sebentar lagi kita menuju ke sini. Saya buka J-user. J-user. Nah, ini aplikasi kita. Apa saja isinya? Nah, ada form 1, ada form 2. Ini adalah projectnya, solutionnya namanya. Ya, kalau di visualstudio.net disebut solution. Jadi ini solution, kemudian ada bin. Binary itu apa? Nah, binary ini adalah lokasi tempat aplikasi Anda jadi, gitu ya. Kalau sudah siap dijalankan, nanti Anda lihatnya di bin. Contohnya begini. Saya kembali ke sini, saya start, saya jalankan ya. Form 1 tadi. Nah, biar kelihatan lebih cantik, misalnya. Saya kasih label lah. Saya ketik di sini label, gitu ya. Oke, ketemu label, klik. Nah, jadi meletakkannya seperti itu. Klik lagi. Nah, oke. Dan label ini, misalkan mau diisi pakai apa? Pakai properties, masih lupa namanya. Propertiesnya apa?
hello world. Setelah itu font, ada font. Font itu artinya apa? Ya, jenis huruf. Pakai jenis huruf apa? Sans serif tutup saja. Kemudian size-nya 12 seperti itu. Kalau misalkan ada bold, oke. Nah, saya tekankan seperti ini. Kemudian ini saya buat di sini, saya geser. Anda lihat ini setiap kali geser kalau ada garis yang menyertai, artinya ini mempermudah Anda agar rapi dalam menata sebuah kontrol di dalam form. Kembali ke properties, saya tik ini biar tidak hilang-hilang sendiri. Ininya nanti disembunyikan. Oke, gitu ya. Teks mana teks? Urutkan aja. ILM BRT. Nah, ini urut abjad ya. Teks. Oke, kalau sudah semuanya, saya klik start. Nah, dari sini akan ada proses namanya build ya. Build itu kode-kode Anda dibangun, dieksekan seperti itu untuk kita ketahui hasilnya nanti apa saja. Ini build-nya masih berjalan dan kita tengok lagi yang tadi apa yang terjadi dengan file-file kita yang ada di folder bin. Lihat ya, masih belum muncul, masih dimasak. Oke, ini sudah succeed, artinya sebentar lagi akan kita lihat hasilnya. Di sini hello world bin debug hello world.exe. Jadi ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya executable. Ya. Ini adalah form kita. Load labelku. Oke, jelas ya. Kita matikan dulu. Nah, sampai di sini. Sekali lagi, kalau Anda baru di sini, hal yang paling saya tekankan dan teman-teman harus lakukan itu adalah pahami setiap kontrol, setiap propertiesnya. Ya, mulai yang sederhana dulu, label atau text box atau yang lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tidak semuanya yang pasti, tapi kalaupun Anda mau mencoba dan ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Nah, cukup sekian dulu aplikasi kita. Kita berpisah sini, bertemu di bab selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Baik semuanya, untuk kali ini kita akan belajar membuat sebuah proyek sederhana yang saya beri nama hitung usia. Jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita ada text box yang saya ketik, ini adalah text box, kemudian ini adalah label, tanggal lahir saya misalkan ya, tapi tidak setua itu saudara.
misalkan saja. Saya klik hitung usia, jadi saya akan keluar David Kurniawan, tanggal lahirnya sekian, usia Anda sekarang adalah 43, 0 bulan. Bisa saya rubah ini menjadi bulan ketiga, berarti usia saya adalah 43 tahun 4 bulan. Nah, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi perhitungan seperti ini? Yang perlu Anda tahu adalah kita melibatkan namanya text box, label, kemudian ini namanya adalah date time picker, kemudian tombol button. Untuk membagi tampilan seperti ini, kita ada namanya split container. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Saya tulis dulu, jadi kita buat project baru. Kita sudah desain project template. Ini saya pilih this form, kemudian saya klik next. Saya beri nama adalah project hitung usia, masih dengan .NET Framework 4.6. Ya, saya akan mulai meletakkan kontrol-kontrol yang tadi, yaitu text box, label, date time picker, dan split container. Nah, di sini Anda lihat tidak ada toolbox. Jadi kalau misalkan toolbox tidak tampil, Anda bisa klik di menu view. Kemudian di sini ada namanya toolbox. Di sini ada keterangan Ctrl ALTX juga sama untuk menampilkan toolbox. Selanjutnya kita mulai tambahkan yang pertama adalah split. Ya, ini adalah split container, ini salah satu termasuk kontrol favorit saya, karena dengan split container kita bisa mengatur kontrol yang ada di dalamnya dengan memanfaatkan properti docking. Nah, nanti saya tunjukkan. Maksud saya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan saya buat, saya tambahkan di sini adalah read stack untuk menambahkan hasil tadi. Nah, kemarin kan Anda sudah tahu bahwa setiap objek ini memiliki properti, ya. Jadi misalkan properti form ini teksnya kita rubah menjadi hitung usia, misalkan itu. Setelah itu start position, artinya nanti ketika form tampil itu di mana letaknya, center screen, nanti diletakkan di tengah. Selanjutnya setelah itu identitas form, misalkan saya buat sebagai hitung usia form. Ya, dari setelah itu saya mulai ke stack format. Jadi Anda lihat di sini, saya pilih stack format, kemudian saya lihat properties, saya rubah sini adalah result text. Oke, kemudian properti docking, ya. Jadi docking ini, kalau misalkan Anda pernah di Visual Basic 6, docking ini tidak ada di sana, baru diperkenalkan di versi .NET. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk meletakkan sebuah kontrol itu menempel terhadap sisi di dalam form. Jadi misalkan saya taruh atas begitu, maka dia akan nempel di atas. Jadi digeser-geser tidak bisa, karena sudah diletakkan di top, atau sebaliknya di bawah.
atau di sebelah kiri, atau di sebelah kanan. Saya gunakan fill yang di tengah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dengan menggunakan split yang tadi, berarti dia tidak perlu memenuhi isi form. Jadi hanya memenuhi isi area dari split container sebelah kanan. Kemudian setelah itu kita mulai tambahkan label, ya. Label saya masukkan di sini, properti. Apa tadi? Masih ingat apa aja isinya? Nama. Saya gandakan dengan copy bisa. Copy, klik kanan, paste, ya seperti biasa ya. Oke. Tanggal lahir. Kemudian kita masukkan kontrol input yang umum. Yang pertama adalah text box. Oke. Kemudian yang kedua adalah date time picker. Apa bedanya text box dengan date time picker? Jadi kalau text box itu ya biasanya memasukkan input teks atau angka, sedangkan tipe data tanggal Anda bisa memanfaatkan date time picker. Masing-masing memiliki formatnya sendiri-sendiri ya. Misalkan identitas dari text box saya rubah dulu name-nya. Ini adalah nama teks. Kemudian ini adalah tanggal date time. Oke, kemudian dari sini seperti yang Anda perhatikan, Anda lihat bersama-sama, saya masih ingat bahwa saya minta Anda untuk mempelajari properti masing-masing ya. Saya tidak mungkin jelaskan satu-satu. Jadi di sini ada namanya password char. Jadi kalau nanti Anda ngetik, misalkan saya taruh sini nama itu password ya, contoh aja. Password char berarti nanti setiap kali saya ngetik ya tampilannya adalah bintang. Atau sama halnya dengan data time picker. Kalau biasanya yang sering digunakan itu adalah format. Format apa yang digunakan? Jika saya pilih custom, kemudian saya lanjutkan untuk custom format, saya isi dengan DD kecil 2, MM itu artinya adalah bulan, YYYY adalah tahun. Nah, kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya, hitung usia. Jadi, nah, kenapa kok nggak muncul? Ayo, kenapa? Karena tadi propertiesnya saya rubah password char, properties password char-nya dengan bintang. Kemudian tanggal yang tadi sebelumnya tampil nama tanggal, sekarang hanya tampilnya aja. Jadi ini data time picker, mengelola data tanggal. Oke, saya stop dulu di sini. Nah, saya lanjutkan sekarang. Sekarang kalau misalkan Anda bertanya-tanya, bagaimana cara merubah jenis huruf? Cara jenis huruf bisa Anda pilih di misalkan ini ya, labelnya, kemudian Anda pilih font. Tapi cara ini kelamaan. Kalau misalkan semua jenis satu form sama ya, Anda rubah saja di formnya. Ini hitung usia form. Fontnya saya rubah ukurannya 8,5 menjadi 9. Kita semua mengikuti. Kira itu ya. Jadi Anda tidak perlu bingung bagaimana cara memformat font.
Oke, kemudian sekarang saya tambahkan tombol button. Kemudian button. Jelas saja diatur ukurannya. Kita beri nama hitung usia Anda. Nah, seperti ini bisa di Oke. Saya simpan. Kemudian dari sini apalagi yang harus kita lakukan? Kita akan mengisikan kodenya. Jadi textbox sudah masuk, ini sudah masuk, tanggal sudah masuk. Sekarang kita masuk beranjak kepada kode. Belajar memulai dengan kode. Saya klik kanan view code. Nah, pada halaman editor kode di Visual Studio 2019 sama juga dengan di 2000 sebelumnya. Di sini terdapat project, kemudian di sini adalah objek, kemudian di sini adalah method, ya. Ini adalah metodenya, kemudian misalkan saya mulai dengan button 1 apa? Button 1 tadi adalah ini, button 1. Coba agar lebih memudahkan, ini saya atur layout kerjanya dibagi menjadi 2. Ya, seperti ini. Oke. Button 1 name-nya saya ubah menjadi button. Nah, setelah dari situ saya bisa double klik di sini untuk saya mendapatkan event atau kejadian pada waktu saya klik. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, maka dia akan muncul hitung button klik. Ini adalah metodenya, kemudian dihandle oleh event atau kejadian klik. Jadi kalau saya klik, apa yang terjadi? Nah, kita masukkan di sini. Apa yang Anda harapkan dilakukan oleh aplikasi Anda? Misalkan saya ingin, kita tadi tujuannya adalah menghitung, ya. Jadi dihitung button, di klik ini kita akan menghitung. Yang pertama, kita memulainya dengan membuat sebuah variabel. Deklarasi variabel diawali dengan dim. Dim, kemudian variabel Anda. Nah, di Visual Studio 2019 ini yang berbeda dan yang baru adalah setiap variabel memiliki warna-warna yang berbeda. Variabel, objek, tipe, itu warnanya dibuat berbeda dalam editorialnya. Ini saya tidak temukan di Visual Studio versi sebelumnya. Kemudian S apa? S adalah berarti variabel ini dapat diisi oleh tipe apa? Misalkan tipe tanggal sekarang. Begini, kemudian kita buat lagi variabel tanggal lahir, TGL lahir. S tanggal juga sama-sama tanggal. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah variabel, kita bisa menginputkan diisi oleh nilai apa, value-nya apa. Misalkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu berarti kalau di dalam Visual Basic kita bisa panggil objek now. Sekarang, isinya apa? Tanggal sekarang, berarti now titik date. Ini adalah itu cara mengetik di dalam sebuah Visual Basic atau dalam bahasa pemrograman OOP, Object Oriented Programming, ya. Jadi now punya objek apa? Date. Kemudian tanggal lahir, TGL lahir, sama dengan saya mau manggil apa tadi?
tanggal date time. Ini adalah kontrol ini adalah kita tadi beri nama adalah tanggal date time. Berarti tanggal lahir kita isi dengan tanggal date time. Titik apa? Titik value. Jadi berbeda dengan text box. Kalau text box itu biasanya kita panggil dengan titik teks. Sekarang ini kalau date time kita panggil dengan titik value. Nah, setelah itu kita buat lagi. Tadi ingat jangan lupa bahwa kita saya buat sebuah keterangan komentar ya. Ini saya buat petik 1, hasilnya adalah nama saya. Nah, begitu ya. Nama saya tadi adalah hasil input. Kemudian tanggal lahir tampil. Ini adalah input date time. Usia. Misalkan 30 tahun 2 bulan. Nah, sesuai dengan inputnya. Sekarang bagaimana kita membuat sebuah hasil yang akan kita tampilkan dalam read text box berupa hasil seperti yang saya tuliskan di komentar. Maka saya lanjutkan lagi untuk misalkan ini usia. Nah, ini ada usia, berarti saya buat dim usia tahun. S, karena tahun itu adalah angka genap gitu ya, tidak ada koma, maka saya gunakan integer. Selanjutnya bulan, ada 2 bulan, maka saya buat variabel usia bulan. S integer juga sama. Kemudian kita akan membuat sebuah perhitungan. Perhitungan apa? Mendapatkan 30 tahun, selisih dari tahun tanggal hari ini dikurangi dengan tahun tanggal lahirnya. Berarti saya akan panggil dengan usia tahun sama dengan, ingat kita punya variabel TGL sekarang. TGL sekarang. Dari variabel TGL sekarang yang bertipe date, maka ini memiliki objek apa? Tahun. Anda bisa ngambil tahun. Atau juga month, ya. Bisa mengambil bulannya saja. Jadi saya ambil year dikurangi dengan TGL lahir titik year. Oke, itu bisa Anda lanjutkan untuk usia bulan kira-kira seperti apa? Bisa Anda lanjutkan. Nah, coba ya. Ambil bulannya saja, berarti TGL sekarang titik month dikurangi TGL lahir titik month. Oke. Ada pertanyaan? Simpan dulu ya. Anda catat, nanti di akhir sesi Anda bisa tanyakan ke saya. Saya lanjutkan. Setelah kita membuat sebuah perhitungan usia tahun dan usia bulan, sekarang kita akan buat di sini hasil daripada kata-kata usia. Nah, kalau semuanya ini kan ada kata usia 30 tahun, maka kita bisa membuat sebuah variabel dim hasil usia S string. Ini terdiri dari teks, ada kata usia 30 tahun, tamat, dan seterusnya. Hasil usia sama dengan, nah, dimulai di Visual Studio 2010 kalau tidak salah ya.
Jadi kita untuk Visual Basic.NET mulai memperkenalkan insert text ya. Jadi kalau lihat dahulu kala ya gitu ya. Waktu kita misalkan saya nyebutkan nama saya, maksud nama saya, nah dulu kan ada begini ya, ada teks, kemudian kita gabungkan, kita gunakan tanda ini untuk menggabungkan nama saya, misalkan input text box, berarti tadi nama teks titik teks. Nah ini nanti akan menghasilkan nama saya titik teks. Saya jalankan dulu ya untuk melihat hasilnya biar nggak bosen. Oke, sudah tampil. Sekarang nama saya atau nama Anda lah. Tentu saja Anda pernah. Wah, ini kok belum dirubah tadi. Bisa stop dulu ya. Kita coba. Kita stop dulu. Nah, kita rubah propertiesnya. Passwordnya kita hilangkan ya. Nama teks KLMNOP. Mana? Password char. Oh, ini dia. Nah, oke, saya hilangkan. Saya jalankan lagi. Oke, saya masukkan. Danu Mahendra. Ya. Tanggal lahirnya 1991, tanggal 1 bulan 4 ini. Jadi merubah di time itu, selain Anda bisa pilih demikian, saya klik misalnya untuk pilih tahun, pilih bulan, pilih tanggal, juga bisa langsung dituliskan angkanya ya. Kemudian saya klik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kenapa begitu? Karena variabel hasil usia nama teks tadi belum dimasukkan ke dalam kontrol text rich text box. Makanya dia tidak tampil apa-apa meskipun ada. Nah, bagaimana menambahkannya? Untuk menambahkan sebuah kode, kita tidak harus selalu men-stop. Ya, tapi kita juga mempause. Oke. Kita berhentikan sejenak. Tampilannya begini, kembali ke tampilan kode yang tadi. Kita tambahkan di sini. Tambahkan result tadi ya. Result text titik teks sama dengan hasil usia. Ya, saya lanjutkan, klik. Nah, saya klik ulang, klik. Nah, sudah masuk ya. Nama saya Danu Mahendra. Oke, sekarang saya berhentikan dulu. Nah, setelah kita sudah tahu, tadi saya sudah tahu bagaimana cara menampilkan hasil ya. Nah, kemudian tadi kembali ke dalam text string. Jadi, kalau teks ini kan begini kan sederhana, bagaimana? Tapi kalau misalkan ada tambahan tanggal lahir, nah kan ada bikin lagi begini loh, tanggal lahir. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang di dalam Visual Basic ada namanya insert text ya. Dia cukup di depan string ini Anda berikan begini. Nah, tidak perlu lagi memanfaatkan ini, cukup dengan menambahkan simbol kurung keriting ya. Apa Anda menambahkannya? Anda menambahkannya apa ini? Nah, ini nama
langsung saya tulis di sini tanggal, langsung saya masukkan tanggal sekarang, tanggal lahir ya, tanggal lahir. Kemudian saya enter lagi, saya masukkan usia Anda adalah, masukkan usia tahun. Nah, ini kan lebih mudah ya daripada kita menggabung-gabungkan teks tadi. Usia bulan. Oke. Sekarang kita jalankan ulang. Sani. Aku baca begini, hitung usia Anda. Ya, sudah tampil ya. Nama saya Sani, tanggal. Nah, ini lihat format tanggal. Wah, kok begini? Kita harusnya tadi kan tujuannya adalah menampilkan begini. 28 strip yang begitu ya. Nah, di hasil kita tadi. Kemudian ada 2 tahun 0 bulan. Misalkan saya lupa inilah 3 gitu. Apa terjadi? Nah, 4 bulan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya bulan ke-9 ini lahirnya? Hitung usia. Nah, kan nggak mungkin ini. Ada minus 2 bulan. Jadi kita punya PR yang kedua. Selain menampilkan tanggal dalam format yang lebih bisa diperhatikan dan dibaca ya. Nah, seperti ini tadi. Berikutnya adalah usianya bukan 2 tahun minus 2 bulan, itu tidak ada. Nah, 2 tahun minus 2 bulan itu sebenarnya bagaimana? Jadi kalau minus 2 bulan itu adalah artinya sebenarnya kalau bisa saya jelaskan lebih sederhana, ini nanti harusnya adalah 1 tahun 10 bulan. Nah, dari mana asalnya 1 tahun 10 bulan? 1 tahun 10 bulan itu asalnya adalah dari bulan yang minus ini. Jadi bulan yang kurang dari 0, maka tahun akan dikurangi 1 ya. Tahun sama dengan tahun dikurangi 1, dan bulannya, nah, ingat 1 tahun berisi berapa bulan? 12 bulan. Jadi bulannya sama dengan bulan ditambah 12. Maka kita akan ketemu angka 1 tahun 10 bulan. Hanya saja bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam sebuah kode. Dari sini kita sudah tahu bahwa kita membutuhkan sebuah fungsi logika ya, bulan kurang dari 0 untuk minus. Fungsi logika itu kita bisa mendapatkan dari fungsi namanya if, then, as, kemudian and if. If itu adalah jika bulan, nah, kita masukkan ya, bulan kurang dari 0, maka bagaimana tadi? Tahun sama dengan kurangi 1, dan bulan sama dengan bulan ditambah 12. Kan begitu. Ya, saya else tidak saya masukkan. Jadi kalau apabila lebih dari 0 atau kebalikan dari logika bulan kurangi dari 0, berarti ya tahunnya tetap dan bulannya tetap, begitu saja. Kita akan menerapkan
perhitungan ini ke dalam fungsi kode kita. Kita pause. Oke. Karena hasilnya adalah di hasil usia ini, berarti hasil usia kita usia tahun dan usia bulan ya. Berarti sebelum hasil usia ini, saya membuat sebuah perhitungan baru. Di dalam visualbasic.net, seperti Anda lihat ya, sambil sekalian saja saya jelaskan, Anda bisa melihat ini, bahwa setiap metode private subhitung ini memiliki pembuka dan penutup, dan di sini saya ditandai dengan garis titik-titik ini. Dan ini kalau Anda bisa sembunyikan, Anda bisa tampilkan bentuknya begini. Gunanya untuk apa? Apabila kode Anda sudah sangat banyak, ini akan sangat berguna ya. Jadi mengurangi mana yang harus Anda lihat, mana yang Anda sudah bisa abaikan kalau sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membutuhkan seperti ini di tengah-tengah metode? Sebuah metode, maka saya biasa menggunakan fungsi region. Nah, oke. Region saya beri keterangan hitung tahun, selisih tahun dan bulan. Oke, nanti akan ada namanya region ini dan region ini. Ya. Ini bisa disembunyikan. Ya. Sekarang kita isikan dengan fungsi logika tadi, apa? If jika usia bulan kurang dari 0, maka begitu, apa tadi? Usia bulan sama dengan usia bulan ditambah 12 dan tahunnya usia tahun sama dengan usia tahun dikurangi 1. Jadi ada tambahan rumus untuk usia. Oke, kita jalankan. Saya lanjutkan. Klik. Nah, sudah tampil. Usia Anda 1 tahun 10 bulan. Kemudian PR yang kedua tadi apa? Merubah format ini. Pause kembali. Untuk format, Anda bisa menambahkan toString. Ingat, ini berlaku untuk format tanggal ya. toString. Kasih petik DD itu artinya tanggal, MM besar artinya bulan, artinya adalah tahun. Kemudian saya jalankan, continue, saya klik lagi, maka aplikasi hitung usia sudah tampil sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalkan Anda ada pertanyaan atau Anda ingin menyempurnakan, mendesain warna dan lain-lain, silakan Anda lakukan dan Anda praktekkan. Kalau ada kesulitan, sekali lagi tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Cukup sekian untuk kali ini. Silakan dicoba, tetap semangat. Baik semuanya, kali ini kita akan mencoba project baru, yaitu project kalkulator. Ya, tampilannya kurang lebih demikian. Nah, di project ini ada hal-hal yang perlu saya tekankan, yaitu tentang handle yang di sini, kemudian juga tentang sender as object. Ya, jadi ini adalah hal yang baru yang mungkin tidak ada di Visual Basic klasik, hanya ada di .NET. Nah, ada yang multi handle dan parameter sender. Saya contohkan demikian di project kita. Nah, kalau misalkan kita sudah punya project ini, kan tadi Anda sudah mendesain, ya. Saya anggap Anda sudah bisa mendesain baik bentuk
text box-nya, angkanya, bisa meletakkannya ke dalam form. Kemudian seperti yang kemarin, biasanya kan kita misalkan saya mau menambahkan angka 1 ke dalam text box. Ini adalah ada angka teks ya. Name-nya adalah angka teks. Berarti kan saya menuliskannya kan demikian. Angka teks titik teks gitu ya. Angka 1 ada di btn1 titik teks. Nah, saya membuatnya demikian. Kalau misalkan saya jalankan, hasilnya pasti bisa kita tebak bersama. Kalau saya klik angka 1, ya tampilnya angka 1 di dalam dalam text box. Nah, begitu. Kalau misalkan Anda klik 2, 3, dan seterusnya, apakah kita membutuhkan metode yang lain? Nah, misalkan saya double klik, saya tuliskan angka teks titik teks sama dengan btn2 titik teks seperti ini. Nah, untuk itulah manfaat daripada multi handle yang tadi sudah saya sempat singgung. Jadi kita tidak perlu membuat metode baru dengan handle btn2 klik karena kurang lebih isinya adalah sama ya. Jadi button ditampilkan ke dalam text box. Jadi di sini saya tuliskan aja, saya teruskan tinggal btn2 titik klik. Nah, di handle. Jadi metode ini dihandle oleh event dari objek yang tidak hanya btn1 tapi juga btn2 dan seterusnya. btn3 titik klik, btn4 titik. Nah, silakan nanti Anda lanjutkan ya sampai dengan btn9. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menampilkan teks daripada btn2? Karena btn2 btn1 teksnya tidak sama. Untuk itulah kita perhatikan di sini ada namanya object sender. Jadi di dalam metode ini, apa yang dikirimkan dalam sebuah objek dalam parameter, nah kita bisa tangkap dengan membuat sebuah variabel object button, saya tulis begitu, as button, karena btn1, btn2 semuanya itu asalnya daripada objek button. Sehingga saya tangkap obj button sama dengan sender. Nah, dari sini kita tidak lagi btn1, tetapi kita dari objek button titik teks. Oke. Nah, jadi kalau misalkan yang diklik adalah btn2, ya tentu yang masuk ke dalam sender adalah btn2. Kalau ketiga, ya yang masuk ke sender adalah 3. Begitu seterusnya di dalam multi handle dan parameter sender. Sekarang kita lihat, kita start. Apakah tampilannya sesuai dengan yang kita harapkan? Oke, saya klik 1, 2, 3, 4 lah, dan seterusnya. Lah, 8 tidak ada. Kenapa? Ya karena belum saya masukkan di sini. Itu tugas Anda melanjutkan ya. Oke, saya stop dulu sekarang. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat, text box-nya berganti-ganti angka, ya, berganti-ganti angka. Nah, sekarang bagaimana caranya agar angka itu menjadi 1, 2 ya. Jadi bukan 1 diganti dengan angka 2. Maka kita tampilkan saja bahwa angka teks tidak hilang, tetapi digabungkan dengan objek button titik teks. Ini nanti pengaruhnya adalah menjadi, kita lihat, 1,
1, 2, 3, 6, 5, 4, dan seterusnya. Jelas ya? Mudah dipahami tentang multi handle. Berikutnya sekarang saya tambahkan sedikit. Karena angka teks dan angka teks, maka kita bisa meringkas ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi supaya Anda tidak bingung. Hasilnya kurang lebih sama kalau kita jalankan. Ya, sama ya. Oke. Sekarang selanjutnya kita kembali ke dalam slide kita. Nah, setelah kita mempelajari tentang multi handle dan parameter sender, berikutnya adalah variabel. Ya, jadi kita akan membuat sebuah variabel. Variabel itu gunanya untuk menyimpan sebuah nilai. Seperti kalkulator tadi. 5 tambah 6. Nah, kita perlu menyimpan 5-nya yang di depan tadi. Nah, bagaimana caranya? Maka kita membuat sebuah variabel. Variabel di dalam Visual Basic.NET ini saya sederhanakan dalam bentuk ada yang variabel yang bisa menerima nilai angka. Nanti kita bagi lagi apakah itu bisa menerima angka bulat atau angka pecahan. Kemudian ada juga teks dengan ditandai per T ini. Variabel ini namanya string ya kalau dalam Visual Basic.NET. Kemudian ada tipe tanggal, date time, dan boolean true false. Oke, nanti lebih jelas kalau kita bisa praktekkan bersama-sama. Tapi supaya Anda yang pemula di sini punya dasar untuk memahami, nah kita pahami dulu satu-satu. Nah, bagaimana cara menciptakan sebuah variabel di dalam Visual Basic.NET? Maka perintahnya adalah dim variabel angka S integer. Nah, integer ini adalah bilangan bulat. Selain integer, Anda bisa menggunakan int 16 bit, int 32 bit, int 64 bit. Apa bedanya 16, 32, dan 64? Bedanya adalah kapasitasnya. Ya, jadi kemudian kalau misalkan apa persamaannya, mereka sama-sama untuk menyimpan bilangan bulat. Saya lanjutkan, angka S double. Nah, angka S double berarti kita bisa menerima angka pecahan, misalkan 1200,59. Di dalam Visual Basic.NET juga dikenalkan tipe variabel baru yaitu desimal. Nah, kalau angka S double itu biasa digunakan dalam perhitungan aritmatika. Sedangkan untuk bilangan desimal itu biasa kita gunakan untuk perhitungan mata uang, misalkan 1200,59 rupiah. Nah, itu lebih presisi, lebih disarankan dengan desimal daripada menggunakan double. Oke, itu adalah tentang variabel. Nah, berarti kita coba ya, kita praktekkan di sini. Membuat sebuah variabel. Nah, jadi ceritanya kalau dalam praktek di dalam project kalkulator kita ini 15 ditambah. Nah, ditambah ini akan menghilangkan angka di dalam text box tambah 5, misalkan seperti itu. Berarti 15 yang pertama kita akan simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu metodenya untuk operasional aritmatika. Saya double klik di sini, btn plus. Saya lanjutkan ya. Untuk btn subs, titik klik. Kemudian ini untuk pembagian btn multi
subtract pengurangan, multi untuk perkalian, kemudian btn div untuk pembagian. Masih ingat caranya? Sama dengan atas ya. Dim objek button s button. Ini sama dengan sender, kita tangkap. Nah, sekarang yang kita simpan adalah yang pertama adalah angka yang sebelumnya. Atau kita buat sebuah variabel. Tadi kita membuat variabel yang dinamakan dengan dim angka s double. Kalau kita mau menghitung bilangan pecahan juga, dim angka s double. Nah, setelah itu kita simpan angka sama dengan untuk menyimpan nilai di dalam text box angka titik teks. Nah, Anda perhatikan di sini angka titik teks itu jenisnya adalah string, ya. Namun demikian, jika dia adalah sebuah angka di dalam string, kalau dimasukkan dalam variabel angka, maka akan otomatis terkonversi tipenya menjadi tipe angka sesuai yang kita definisikan di sini. Jadi ini cara memasukkan nilainya. Kemudian angka teks titik teks sama dengan kosong. Nah, ini yang kita mau jalankan. Nah, sekarang saya simpan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kita lihat hasilnya dapat tidak. Jadi ceritanya kan 12 misalkan, kemudian ditambah. Nah, ditambah. Kita perlu mengingat-ingat ditambah. Nah, ini harus kita simpan ini. Jadi, nah, saya stop dulu ya. Begini, deklarasi. Selain Anda tuliskan kata dim lagi, kalau misalkan Anda mau menghemat energi untuk mengetik, tidak perlu ngetik dim, bisa di belakangnya Anda berikan koma. Kemudian saya tuliskan simbol operasionalnya string. Jadi yang kita klik tadi kita simpan simbol dalam variabel simbol, apakah plus, apakah kurang, apakah pembagian. Jadi simbol sama dengan button, nah, OBJ button ya, titik teks. Jadi simbolnya kita simpan, angkanya kita simpan dalam sebuah variabel. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jika tidak ada, saya lanjutkan kembali. Nah, di dalam project form kita, di dalam kalkulator, tentu ada setelah kita klik 12 ditambah begini, kemudian ketik 45 sama dengan. Berarti menghitungnya ada di mana? Di tombol sama dengan. Nah, maka saya masuk ke dalam btn sama materi. Klik, ya, dari sini juga bisa ya. Dan saya masuk metode klik btn sama dengan. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana membuat angka yang tadi, angka sebelumnya tadi. Maka saya sebut bahwa misalkan saya punya variabel hasil s double, ini adalah hasil perhitungan, hasil hitung misalkan begitu. Jadi, hasil hitung sama dengan angka sekarang, angka titik teks, ditambah dengan variabel angka yang tadi kita gunakan untuk menyimpan.
ditambah dengan angka. Nah, bisa apa enggak? Anda lihat di sini ada tanda merah ya, garis bawah keriting warna merah. Apa tandanya? Dikatakan angka is not declared. Nah, kenapa demikian? Padahal kita sudah membuat deklarasi dim angka S double. Nah, untuk lebih jelasnya, saya jelaskan tentang variabel scope di sini. Variabel scope ini adalah di mana variabel itu bisa dikenali dalam scope atau wilayah kode. Jadi seperti yang Anda ketahui semua bagi teman-teman bahwa ada namanya public class diakhiri dengan end class. Kemudian masing-masing metode, misalkan button click, handle all event click, private sub diakhiri end sub, private sub diakhiri end sub. Ini adalah scope-nya. Ini adalah wilayah masing-masing daripada kode. Nah, jika kita membuat sebuah deklarasi ingin dikenali di semua area yang ada di sini, maka Anda perlu menuliskan itu di atas dim angka S integer. Maka di dalam masing-masing metode pasti dikenali. Namun demikian, kalau misalkan deklarasinya ada di dalam sebuah metode dim angka S integer, kemudian kita panggil lagi seperti halnya tadi ya, kita panggil lagi. Jadi sini angkanya dipanggil ulang seperti yang kita lakukan di project. Yang terjadi adalah tidak bisa ya, karena ini dideklarasikan dalam sebuah metode. Oke, kemudian saya lanjutkan. Sama halnya itu berlaku di dalam sebuah scope perintah yang memiliki pembuka dan penutup. Seperti contohnya perintah if. If itu selalu diakhiri dengan NIF. Kalau dim angka di sini, maka keluar dari NIF, deklarasi ini tidak akan dikenali. Memahami ya semuanya? Saya jelaskan dengan cara yang sederhana. Saya harapkan Anda bisa memahami sampai di sini. Nah, saya berhenti dulu di sini. Anda bisa coba pahami dulu perihal membuat sebuah deklarasi variabel, baik itu integer yang bertipe bulat atau pecahan, kemudian scope dalam variabel tersebut seperti ini. Jadi kalau mau dikenali harus Anda jelaskan di atas. Kemudian masing-masing ini tidak bisa dikenali. Kenapa? Karena dideklarasikan di dalam sebuah metode. Maka keluar metode ya tidak dikenali. Demikian juga jika berhadapan dengan perintah yang memiliki pembuka penutup. Contohnya if dan NIF. Oke, saya akhiri dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi project kalkulator kita dengan memanfaatkan perintah percabangan alternatif selain if, yaitu SelectKeys. Tetap semangat, terus belajar. Ya, kita sekarang melanjutkan untuk perintah percabangan SelectKeys. Bagaimana kalkulator Anda sudah berhasil atau belum? Jadi ceritanya begini ya. Ini adalah kode kita yang kemarin di video saya sebelumnya. Ini saya sudah lengkapi BTN 1 sampai dengan 0, BTN 9, kemudian plusnya, dan kemudian saya sudah pindahkan variabel saya agar dim angka dan simbol ini dapat dikenali di dua metode yang berbeda. Seperti di sini, dimasukkan dari BTN plus, kemudian akan kita hitung variabel angkanya di dalam BTN Samadhi. Jadi hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi misalkan 1, 2, 12 ditambah 6 sama dengan berapa? 18. Nah, sekarang
bagaimana kalau simbol ini tidak hanya plus saja, tetapi juga ada minus, ada pengalihan, ada pembagian. Untuk itulah saya memanfaatkan namanya select case. Jadi seperti yang tadi sudah kita pelajari bahwa simbol itu disimpan di dalam variabel simbol. Jadi hasil hitung yang plus ini saya bisa tambahkan select case untuk simbol, otomatis ada case apa? Nah, simbolnya adalah plus, maka ditambahkan case minus, hasil hitungnya sama dengan dikurangi angka sebelumnya dikurangi dengan angka teks titik teks. Angka dikalikan angka teks titik teks. Oke. Sekarang saya jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat 12 dikurangi 6 sama dengan berapa? Ya, 6. Kemudian setelah itu Anda perhatikan ini, misalkan ya. Jadi saya buat perhitungan yang baru 1, 2. Nah, ini kok bisa begini? Nah, harusnya 6 berubah menjadi angka 12. Apa yang kita bisa lakukan di sini untuk melengkapi project kalkulator kita? Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka saya perkenalkan tipe yang lain dari variabel, yaitu adalah tipe kondisi. Jadi, tim kondisi S boolean. Nah, boolean ini tidak bisa Anda isi dengan sembarangan seperti variabel yang lain. Anda hanya bisa mengisinya dengan true atau false. Nah, saya buat begini. Ini artinya adalah sebuah variabel dideklarasikan sekaligus diberikan nilai default, atau nilai awal. Ini berlaku ya, misalkan angka sama dengan 0, nah, begitu. Simbol apa? Teks ya, gitu ya. Kalau misalkan simbol sama dengan debit ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, saya lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Kita selanjutnya adalah bagaimana menggunakan variabel tipe boolean ini. Jadi di sini hanya digabungkan angka dengan angka selanjutnya jika kondisi terbaca sebagai true, ya. Jika kondisinya true maka digabungkan, jika tidak maka diganti. Jadi simbolnya kita hilangkan. Oke. Kemudian kapan kondisinya berubah menjadi false? Ketika kita klik button sama dengan. Jadi saya buat di sini kondisi sama dengan false. Ingat, Anda tidak perlu deklarasi lagi ya di kondisi false, tidak perlu karena sudah kita deklarasikan di sini sehingga bisa dikenali di semua metode yang ada. Selanjutnya, setelah kondisi false, pasti dia akan memilih untuk angka dirubah menjadi sesuai tombol yang kita pilih. Setelah itu, kita kembalikan kondisi sama dengan true. Tujuannya apa? Untuk
diberikan angka selanjutnya digabungkan. Seperti sedia kala ya. Ingat dari mana tadi? Awalnya adalah true, kemudian dihitung, berubah menjadi false. Jangan lupa kembalikan lagi ke dalam kondisi true. Oke, saya jalankan. Nah, 12 ditambah 3 sama dengan 15. Perhitungan baru sekarang 7. Nah, berubah ya. Dikali 2 sama dengan 14. Nah, itulah yang kita bisa pelajari dari variabel dengan tipe Boolean. Selanjutnya, saya tambahkan sebagai pengetahuan dasar jika misalkan Anda nanti mempelajari bahasa yang lain. Visualbasic.net itu memang sedikit nyeleneh ya, saya katakan begitu. Kenapa? Karena seperti yang kemarin sudah saya bahas, ada namanya convert otomatis. Angka titik teks ini isinya apa? Ini pasti isinya adalah teks ya. Jadi isinya bukan sebuah angka. Teks digabung dengan angka. Jadi kalau saya gambarkan itu sebenarnya 12 dipetik begini. 12 begini ditambah dengan 5. Nah, di dalam Visual Basic kondisi seperti ini, maka string ini dikonvert menjadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Namun perlu Anda ketahui kondisi seperti ini belum tentu ada di bahasa pemrograman yang lain. Jadi idealnya adalah angka ya dihitung dengan angka seperti ini. Nah, tidak perlu ada angka petiknya. Di dalam Visual Basic, perintah mengkonversi sebuah tipe dari tipe yang lain, Anda bisa menggunakan perintah convert ya, convert misalkan to double. Nah, kenapa to double? Karena angka itu ini adalah tipe double, jadi ini saya rubah ke double juga. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan perintah convert ya. Dan convert itu tidak hanya untuk double ya, juga untuk variabel yang lain juga ada. Oke. Meskipun kalau kita jalankan tidak ada perbedaannya, tidak terasa perbedaannya, namun sekali lagi dengan perintah seperti ini, maka yang sebelumnya adalah petik-petik seperti ini, maka dirubah menjadi 12 tambah 5. Jadi sama-sama bertipe angka. Atau lebih tepatnya sesuai yang kita definisikan bertipe double. Baik. Saya harapkan Anda tidak bingung. Ingat baik-baik bahwa tipe itu banyak sekali macamnya. Harapan saya Anda tidak berhenti untuk mengetahui tipe-tipe yang saya tunjukkan, tapi juga mengeksplorasi untuk tipe-tipe selain yang sudah saya jelaskan. Mungkin sampai di sini proyek kalkulator kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan proyek multi dokumen interface dan transisi antar form. Oke, tetap semangat, jangan lupa gali informasi semakin dalam agar Anda semakin paham.